Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam hai warahmatullahi. sobat teman podcast Hai AI. Balik lagi bareng saya Ferry Mopnanas atau biasa disapa Bang Ferry. Di tempat kita ngobrol santai, penuh inspirasi dan pastinya seru banget. Balik lagi bareng saya. Hari ini hari spesial banget karena tema episode kita hari ini adalah karakter remaja Islami dan cinta Quran. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri hari ini karena bersama saya sudah hadir sosok yang sudah sangat dikenal oleh para siswa, guru, dan semua keluarga besar Yayasan Harapan Ibu. Selain menjadi guru agama, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan juga Ketua DKM Masjid Al-Barokah Yayasan Harapan Ibu. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau merupakan sosok yang selalu sabar, ramah, dan penuh inspirasi. Langsung saja, beliau adalah Dr. Andes Mukhtar. Kita biasa menyapa dengan panggilan Abi Mukhtar. Abi, terima kasih sudah datang di podcast Hai AI. Oke, langsung saja, Bi. Ya. Abi, boleh ceritain nggak? Dulu awalnya gimana sih bisa bergabung di sekolah ini? Oke. Pertama saya tahun 93 pertengahan kita coba dapat informasi bahwa di Yayasan Harapan itu ibu butuh guru agama. Akhirnya saya coba daftar, alhamdulillah masuk, diterima. Kurang lebih selama 4 tahun jadi guru honor. Kemudian pas tahun 97 baru diangkat sebagai guru tetap Yayasan Harapan Ibu. Oh, berarti udah berapa tahun di yayasan sekolah ini, Bi? Sejak tahun 93, berarti 93. kurang lebih sudah 32 tahun. Masya Allah, luar biasa, udah lama juga Pak Ya, Abi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus Abi. Alhamdulillah sehat. Nah, selama belasan tahun mendampingi siswa, Ya. menurut Abi, apa sih yang paling berubah dari zaman dahulu dan zaman sekarang, terutama di anak-anak ini, Bi? Waktu saya masuk pertama kali di Harapan Ibu, banyak anak-anak itu semangat belajarnya cukup bagus. Oke. Dan dia banyak membaca buku. Waktu itu mungkin zaman itu elektronik ataupun Handphone gitu. iPhone belum muncul banyak nih. Jadi mungkin tidak mempengaruhi dari gaya berpikir, gaya belajar anak-anak, masih dia terpaku pada buku. Maka anak sudah terlatih membaca, menulis juga, itu bagus, tulisannya bagus. Nah, untuk zaman sekarang, itu membaca mulai tergeser. Tergeser mereka pada handphone. Mereka banyak membaca. Banyak mencari informasi dari handphone, dan banyak pengaruh digital ini yang mempengaruhi karakter, kebiasaan anak membaca berkurang, termasuk menulis. Jadi perubahan era teknologi era teknologi sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan ya. Yang anak-anak sendiri mungkin dia belum siap menerima itu dengan lapang dada ya. Mungkin. Baik, Abi, kita punya pembiasaan sholat duha setiap hari. Dari kacamata Abi, manfaat apa yang paling kerasa untuk anak-anak? Pembiasaan sholat duha yang di SMP kita terapkan itu sebenarnya manfaatnya besar. Makanya kami terapkan karena secara psikologi ketika anak mau belajar di pagi, kalau diawali dengan sholat, hatinya sudah tenang, pikirannya terbuka, maka akan mudah menerima ilmu, akan mudah menerima kebaikan dari siapapun kalau ketika hati sudah tenang dan pikiran terbuka. Karena ada nama Allah yang disebut, karena dunia ini dan apapun kan milik Allah. Betul sekali ya. Untuk qiraat Quran dan tahfiz, Abi punya cara atau trik khusus nggak supaya anak-anak ini tetap semangat mengaji dan menghafal? Anak-anak kita ini, kita punya triknya gini. Membaca Quran itu harus di rutinitas. Continue. Kemudian anak SMP itu harus disentuh dengan pola berpikirnya. Kalau di SD hanya sekedar baca. Kalau di SMP harus tahu apa sih manfaatnya membaca. Orang kalau sering membaca Al-Quran,
otomatis seperti sholat duha tadi, hatinya tenang, pikirannya tenang, maka gairah membaca pun akan mudah. Gairah melakukan satu aktivitas itu akan lebih mudah. Ketika anak sudah ditenangkan dulu hatinya, pikirannya, maka melakukan suatu kegiatan itu bahasanya lebih mudah, lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Baik. Abi. Karena ada nilai ruhani yang sudah tertanam. Oh. Kebaikan itu ya. Baik, Abi. Sekarang menuju pertanyaan berikutnya, Abi. Ya, baik. Khataman Quran. Ya. Rutin kita adakan. Ya, betul. Menurut Abi, apa hal penting yang ingin disampaikan lewat kegiatan ini, Abi? Khataman Quran yang kita ajarkan setiap tahun sekali di SMP Harapan Ibu dengan harapan nih, anak bisa menghormati dan memahami bahwa Al-Quran itu sebagai kitab sucinya yang penting, yang harus dihormati dan juga dilestarikan dan juga dibudayakan bahwa membaca Al-Quran itu suatu hal kewajiban bagi umat Islam, terutama yang beragama Islam ya, kewajiban. Oleh karena itu kita tanamkan pada di anak ada cinta Al-Quran dengan membaca, kemudian dikejawantahkan di terakhirnya dengan untuk hataman Al-Quran itu supaya anak terbiasa bahwa menghatamkan itu adalah hal yang perlu dan penting bagi selama kehidupannya. Ya. Masya Allah sekali. Baik, Sobat Podcast HAI, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya bersama Abi Mukhtar, mari kita saksikan dulu video yang satu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah sadaqallahul azim. Oke, Sobat Podcast HAI, kembali lagi bersama saya Bang Ferry dan masih bersama kita Abi Mukhtar. Dan tadi telah kita tayangkan video dari salah satu siswa SMP Islam Harapan Ibu, yaitu Zahwan Arsyafin Supriyanto. Saat ini masih di kelas 9B. Itu membawakan surat Al-Infitor.
Baik Abi, pertanyaan selanjutnya Abi Ya. mengenai program sekolah. Sholat subuh berjamaah sebulan sekali, itu kan tantangan banget ya Abi. Iya. Apa sih tujuan utamanya menurut Abi? Sholat subuh itu kan wajib ya. Kita mengajarkan kepada anak itu sebenarnya dia mau bangun pagi, mau mengingat Allah ketika bangun, itu mengingat Allah. Iya. Dan juga mengajarkan anak itu terbiasa bangun. Karena mungkin di rumah tidak bangun, kita coba. Karena mudah-mudahan harapan kami sebagai sekolah, anak itu sudah nantinya terbiasa bangun pagi, ingat sama Allah, mendekatkan diri pada Allah. Nah, seandainya nanti ke depannya dia sudah bekerja, dia pun akan ingat bahwa sebelum melakukan aktivitas pekerjaan apapun, kita harus ingat Allah dulu. Karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan ya, bisa melihat, bisa bangun, bisa berjalan ketika bangun tidur, maka ingat Allah dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Jadi dengan Ya. mengingat Allah kita lebih tenang Lebih untuk tenang. menjalani aktivitas sehari-hari. Dia ya, Abi. berangkat sekolah lebih tenang, berangkat pekerjaan nanti kalau dewasa tenang. Itu kalau sudah sholat subuh lebih dahulu. Oh, Masya Allah. Nah, Abi, sekarang kan pengaruh media sosial itu Ya. besar banget. Abi biasanya gimana sih ngajak anak-anak tetap berakhlak baik dan nggak kebawa arus negatif dari dunia digital itu, Abi? Saya pernah menyarankan pada anak-anak bahwa benda elektronik digital yang kamu pegang, handphone, itu jangan selamanya menjadi hal yang pokok buat kalian. Jadikan itu sebagai alat komunikasi dan kita tekankan jadikan alat ibadah. Membaca berita di situ ibadah kalau niatnya baik. Iya. Kemudian mempelajari pelajaran yang ada di handphone, mencari informasi tentang pendidikan, itu ibadah. Tapi ketika menyeleweng, baru itu adalah ada unsur penyelewengan, ada dosa di sana. Nah, itu penyelewengan. Iya. Nah, Jadi kita ketentukan bisa menggunakan alat komunikasi elektronik yang sekarang ini untuk sarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana kerja. Bekerja yang baik, yang positif. Jadi kita bersosial media itu cari yang positifnya gitu ya, Abi. Karena scoringnya itu yang positif aja. Anak-anak kita kan mencarinya tentang permainan, game. Kita ajarkan itu. Makanya di sekolah pun tetap kita sarankan ada ulangan menggunakan handphone. Ada informasi dengan handphone. Nanti tugas-tugas bisa di handphone. Ini dalam rangka meminimalisir anak-anak bisa menggunakan handphone dan tidak menjurus hal-hal yang negatif. Seperti itu. Baik Abi. Selanjutnya Abi. Apa yang menurut Abi bisa bikin anak-anak ini benar-benar jatuh cinta sama Al-Quran? Dan mereka tuh melakukannya bukan karena beban tugas Abi. Kalau anak-anak pengen cinta Al-Quran, satu yang berpesan. Makanya di SMP ada tadarus Al-Quran tiap pagi. Itu sebagai satu supaya anak mempunyai rasa tanggung jawab membaca. Kemudian anak tenangkan tadi yang saya katakan, tenangkan hatinya dengan baca Quran. Ketika dia memahami, oh ternyata saya lebih tenang setelah membaca Quran, membaca kemudian belajar, maka dia akan terbiasa. Dari kebiasaan itulah nanti akan menjadi hobi, keinginan, pengen membaca. Ini kita terapkan. Mungkin hasilnya tidak sekarang. Suatu saat mereka akan menyadari, oh dulu di SMP ternyata benar. Kita sebelum manusia itu melakukan satu aktivitas, akhirnya baca dulu, insya Allah akan lebih mudah mengerjakan suatu. Orang kalau melakukan satu belajar atau bekerja, kalau hati dan pikirannya sudah tenang dulu, dia akan mudah melakukan satu aktivitas apapun. Makanya kita biasakan itu membaca Al-Quran itu seperti itu, supaya dia memahami bahwa membaca itu penting. Nah, kalau untuk anak-anak, makanya saya sarankan bikin satu agenda kegiatan yang satu hari itu
Di situ ada agenda membaca Al-Quran. Hmm. Berapa menit pun, walaupun itu di rumah. Gitu. Iya. Ya, Baik. oke. Baik, Abi. Terakhir, Abi. Pertanyaan terakhir. Apa harapan terbesar Abi untuk generasi Qurani kita di sekolah ini? Dan ada pesan singkat ya untuk guru, untuk orang tua, dan untuk siswa. Sebelum ini saya cerita dulu. Waktu itu pernah ada, beberapa tahun lalu pernah ada orang tua pengen daftarkan anaknya sekolah SMP Harapan Ibu. Udah datang. Kemudian saya tanya, Bapak, kenapa Bapak mau menyekolahkan anaknya di SMP Islam Harapan Ibu? Ada nama Islamnya, enggak? Sekolah yang ada agamanya. Saya cerita, Pak, saya ini orang tua tidak tahu agama. Saya tidak bisa mengajarkan anak saya agama di rumah. Kalau saya masukkan anak saya ke sekolah yang non-muslim, yang tidak ada agamanya, anak saya semakin buta agama. Jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, saya titipkan lebih baik saya masukkan ke sekolah yang ada agama. Wah, minimal tanggung jawab saya sudah berkurang sedikit. Sudah ada beban, tidak ada beban sedikit ya. Berkurang beban tanggung jawab saya. Karena di dalam Islam kan diajarkan di dalam surat Al-Tahrim itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, kita suruh menjaganya, dan keluargamu dari api neraka. Makanya betul juga itu Bapak itu mengatakan. Dia juga menjaga dirinya saja belum tentu bisa, gimana menjaga anaknya, ya kan? Makanya dia tepat sekali tuh, ya memasukkan anaknya di sekolah agama supaya beban dari dia itu berkurang. Anaknya jadi tahu agama. Nah, itu ya Pak. Maka untuk orang tua jangan segan-segan lah kita menyekolahkan anaknya di sekolah agama. Ada yang agamanya, maka kita ada ajaran sholat subuh 1 bulan sekali berjamaah di sekolah. Itu dalam rangka itu Jumat Seberkah. Itu sebagai bentuk bahwa menanamkan kegiatan agama itu terbiasa sholat subuh. Ada sholat duha, terbiasa di sholat duha. Sekali lagi tidak menyalahkan, sesungguhnya kita ajarkan anak itu nilai pendidikan itu, bahwa anak-anak belajar sholat duha ini bukan berarti kalian minta rezeki. Otomatis secara tidak langsung kalian telah mendoakan orang tuamu supaya rezekinya dilancarkan oleh Allah. Kalau rezekinya lancar, otomatis kamu bisa sekolah, bisa bayar SPP, bisa dapat uang jajan, dan juga bisa beli baju, dan bisa beli sepatu, dan yang lain-lain. Masih banyak anak yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak punya biaya, kan gitu. Dan itu untuk orang tua, dan kepada Bapak Ibu guru, jangan lelah untuk mendidik. Karena mendidik kebaikan itu pahala, dan hasilnya entah apapun terserah. Yang penting Allah Maha tahu. Mungkin hasilnya nanti ketika dia remaja ataupun dia dewasa, ataupun dia sudah berumah tangga, dia punya kemampuan counter, agamanya sudah kuat untuk menjaga kehidupannya ya, untuk benteng kehidupannya di masa depan. Dan untuk anak-anak belajar, jangan malas untuk belajar agama, belajar Al-Quran, karena itu sebagai benteng untuk diri kalian, dan juga untuk menenangkan hati pikiran untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin itu ya. Masya Allah, makasih banyak Abi buat obrolan santai penuh pelajaran hari ini. Semoga apa yang Abi sampaikan bisa menjadi semangat buat kita semua untuk terus dekat dengan Al-Quran dan jadi pribadi yang lebih baik. Buat para penonton podcast HAI, terima kasih banyak sudah ikut menyimak. Jangan lupa dukung terus kegiatan positif di sekolah kita. Jangan lupa follow dan share podcast HAI di YouTube dan juga Instagram kami di @SMP Islam Harapan Ibu. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Saya Bang Ferry, pamit dulu, dan ingat, belajar, berkarya, dan bangga jadi bagian dari sekolah SMP Islam Harapan Ibu. SMP Islam Harapan Ibu, sip, keren, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi.
Terima kasih. Sama-sama. Baik, Abi, kita main game. Ya, baik, silakan. Hafalan hanya untuk anak yang pintar, mitos atau fakta? Mitos itu. Itu. Main media sosial bikin malas ibadah, mitos atau fakta? Tapi dengan catatan tidak terlalu berlebihan. Oke. Ngaji itu harus lama baru dapat pahala, mitos atau Mitos fakta? itu. Oke, siap, bukan bisa. Anak introvert lebih rajin ibadah, mitos atau fakta? Mitos itu. Mitos. Mitos itu. Oke, Abi, terima kasih.